Yang pertama kita masuk ke websitenya sekolah.data.kemdikbud.go.id, alamatnya. Tenang saja ini untuk videonya sudah saya simpan, nanti bisa dijadikan materi, nanti saya upload di Facebook dan YouTube. Kalau misal tidak sedang megang komputer yang mengakses internet untuk input kuesionernya nggak apa-apa, nanti bisa dilihat secara online saja. Ini saya dari sisi petugas Verval ya, jadi fungsinya untuk melihat sejauh mana sekolah sudah melakukan proses input data dan juga kelengkapan data yang diupload oleh sekolah. Ya. Bapak Ibu sekalian, karena untuk lihat rekap datanya baru ada koneksinya agak lemot ya, mohon ditunggu. Ini saya tampilkan form daftar periksa kesiapan satuan pendidikan yang wajib diisi oleh pihak sekolah. Ya, kalau mungkin saya dapat info kemarin Januari, waktu periode pengisian pertama kali, itu ada beberapa form yang belum dilengkapi oleh tombol upload file verifikasi dan tindak lanjut. Jadi hanya tersedia atau tidak tersedia saja opsi yang ada di tiap poin-poin yang diminta untuk diisi. Kalau yang bagian atas ini udah pada ngerti ya, mungkin untuk NPSN masing-masing sekolah, nama satuan pendidikan, SD mana, kabupatennya Jepara, provinsi Jawa Tengah. Nah, mungkin yang banyak jadi pertanyaan itu di poin-poin atau mungkin semuanya ya, poin 1 sampai 4. Kalau untuk poin 1, ini poin yang diminta atau yang dijelaskan di sini ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan. Ya, tersediakah toilet dan kamar mandi bersih di sekolah? Kalau saya rasa semua pasti tersedia ya untuk tiap sekolah ya. Jadi kita pilih opsi tersedia. Nah, kemudian kok ini ada tombol upload verifikasi, Mas? Ini apa yang dikirim? Ini bisa berupa file foto, Pak, Bapak Ibu sekalian, atau PDF yang berisi kondisi di mana memang tersedia bangunan toilet dan kamar mandi bersih di tiap sekolah. Tindak lanjutnya di sini diketik aja. Ini contohnya, tersedia toilet berapa unit atau berapa ruangan dan kamar mandi bersih berapa ruangan, seperti itu. Kemudian untuk poin 1.2 yaitu sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan, yaitu hand sanitizer. Ini kita semua inputan kita sesuaikan dengan kondisi real di lapangan ya, Bapak Ibu sekalian, yaitu kondisi sekolah Bapak Ibu sekalian. Kalau memang ada ya berarti dipilih poin tersedia. Kalau nggak ada yang berarti yang dipilih opsi tidak tersedia. Kemudian apa yang diupload seperti tadi poin yang pertama, yaitu foto saja Bapak Ibu bisa berupa file JPEG atau PDF.
di mana menampilkan wastafel atau sarana cuci tangan berupa keran air mungkin yang di dekatnya disiapkan sabun cair yang berfungsi nanti untuk siswa ataupun guru ataupun staf sekolah lain untuk membersihkan tangan sebelum melakukan aktivitas belajar mengajar di sekolah atau setelah atau saat mungkin mau istirahat makan siang atau selesai istirahat. Intinya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sarana cuci tangan ini didokumentasikan, kemudian filenya bisa dijadikan satu, jadikan PDF atau berupa foto, diupload, tentunya dengan ketentuan ukuran file tidak lebih besar dari 1 MB. Ya, kemudian poin selanjutnya yaitu ada atau tidaknya desinfektan. Kalau misal di sekolah sudah tersedia desinfektan, baik itu alat yang elektronik ataupun masih yang manual dipompa itu, ditunjukkan saja yaitu dengan cara seperti tadi, dokumentasi berupa foto, mungkin ada petugas sekolah yang memegang, kemudian ada yang memfotokan, kemudian dijadikan file PDF ataupun foto JPEG atau PNG, kemudian diupload. Untuk tindak lanjutnya, misal tidak tersedia, tulis saja sekolah belum membeli peralatan desinfektan atau cairan desinfektan. Kalau sudah tersedia, dituliskan saja dari sekolah sudah ada alat semprot desinfektan dan juga cairan desinfektan untuk isi ulangnya. Karena perlu diingat Bapak Ibu sekalian, kalau dari semua form inputan ini tidak terisi, maka berkas ini tidak akan bisa terkirim. Nanti akan muncul pesan error. Misal Anda belum upload verifikasi poin desinfektan. Anda belum upload verifikasi ketersediaan fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Nanti akan muncul pesan error. Jadi hasil inputan Bapak Ibu nggak akan terkirim untuk kemudian di verval. Maka dari itu untuk semua poin yang ada di form ini mohon diisi nggih. Apapun itu tersedia atau tidak, alasannya apa, verifikasi berkasnya seperti apa, mohon di-upload semua. Kemudian poin nomor 2, ketersediaan fasilitas kesehatan. Nah, ini kan mungkin banyak yang tanya juga. Poin 2.1, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya. Saya rasa untuk tiap sekolah itu kan areanya mungkin berdekatan ya dengan vaskes yang ada, misal klinik, puskesmas, ya puskesmas pembantu dan lain sebagainya. Itu kita pilih opsi tersedia. Kecuali kalau memang sekolahnya tuh jauh banget dari fasilitas kesehatan, baru dipilih nggak tersedia. Nah, kemudian untuk upload verifikasi apa file yang dikirim, itu bisa berupa screenshot dari Google Map atau Gmaps. Jadi Anda pilih rute dari titik pertama yaitu sekolah Bapak Ibu sekalian, kemudian tujuannya yaitu ke klinik atau puskesmas atau rumah sakit terdekat. Kemudian kan nanti akan muncul jalurnya yang warna biru atau merah itu. Nah, itu mohon di screenshot, kemudian bisa dijadikan PDF ataupun JPEG, file gambar, kemudian diupload. Tentu saja aturannya tetap sama, filenya ukurannya nggak boleh lebih besar dari 1 MB. Tindak lanjutnya ditulis saja lokasi antara sekolah ke fasilitas kesehatan terdekat sekitar 1 km atau 750 meter, tergantung jarak yang diukur melalui aplikasi Gmap masing-masing ya, kan nanti akan muncul jarak sekian ratus meter, bisa dicapai sekian menit untuk durasinya, dan lain sebagainya itu pasti akan muncul. Jadi di patokannya pakai itu aja. Ini yang kok tidak ada suaranya, Ibu mau itu coba Ibu speakernya dibesarin dulu, Bu. Hmm. Ya, kemudian kita lanjut poin selanjutnya ya. Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu. Nah, ini mungkin banyak yang tanya juga.
Kalau ini saya kasih contoh supaya lebih mudah aja Bapak Ibu. Dibuatkan seperti flyer atau brosur yang ditempel di tembok atau di mading. Jadi tulisannya wajib memakai masker ketika mengakses sekolah A. Area wajib memakai masker itu contohnya. Kemudian nanti ada siswa atau bu guru atau bapak guru yang difoto berdekatan dengan pengumuman tersebut. Jadi di printnya kalau bisa kertasnya besar. Nah ini kemudian kan ada poin yang terakhir ini bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu. Nah kalau misal yang saya dalam satu sekolah itu tidak ada peserta didik yang disabilitas rungu bagaimana? Nggak apa-apa tetap diupload saja tersedia. Kemudian nanti tindak lanjutnya adalah kasih keterangan SDA atau SDB tidak memiliki peserta didik disabilitas rungu. Nah, kalau misal ada peserta didik atau siswa yang memiliki disabilitas rungu, maka tetap sama seperti tadi mekanismenya. Ada siswa atau guru yang memakai masker, kemudian difoto di dekat papan pengumuman, area wajib masker. Tidak boleh masuk jika tidak pakai masker. Difoto untuk dokumentasi, kemudian tindak lanjutnya adalah di sekolah A ada 2 siswa yang memiliki disabilitas rungu. Ini saya kasih contoh yang mudah ya Bapak Ibu, supaya nanti proses verbalnya juga mudah. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini alat pengukur suhu tubuh apakah tersedia di sekolah atau termogan biasanya kita nyebutnya ya. Itu kalau ada ya kita pilih aja ada, kalau nggak ada ya nggak ada nggak apa-apa. Karena kan mengingat kondisi masing-masing sekolah. Jika memang ada ya monggo, kalau tidak ada ya tulis saja belum belum melakukan pembelian atau belum melakukan pengadaan untuk alat termogan, mungkin masih menggunakan apa ya termometer manual mungkin seperti itu, dan itu pengukuran suhu masing-masing atau gimana, atau tulis saja belum tersedia, belum ada pengadaan. Kalau ada ya tersedia alat termogan sekian unit, misal dalam satu sekolah ada lebih dari satu alat, tulis saja tersedia alat pengukur suhu tubuh atau termogan 2 unit dan semua berfungsi dengan baik. Nah, apa yang diupload yaitu kondisi saat petugas sekolah atau operator sekolah atau guru mengukur suhu siswa, kemudian difoto, didokumentasikan. Nah, nanti seperti tadi bisa jadi PDF atau JPEG format filenya. Suara kurang keras SD2 Ngabul. Pak, ini saya sudah teriak-teriak loh, Pak. Nyun sewu. Coba volumenya dibesarin, Pak. Nyun sewu, Pak Subagir. Oke, kemudian nah ini saya rasa poin nomor 3 dan 4 itu yang saya pantau banyak yang belum ngisi pihak sekolah. Di sudah terdengar, Pak. Oke. Suara sudah jelas, Pak, namun kadang putus-putus ya, nggak apa-apa mungkin koneksinya. Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu sekalian. Poin ketiga yaitu pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan. Poin 3.1, data warga satuan pendidikan yang memiliki kondisi medis komorbid atau penyakit bawaan yang tidak terkontrol. Nah, ini contohnya misal saya ambil contoh kemarin kita sudah diskusi dengan SD Negeri Demaan. Itu studi kasusnya yaitu ada warga satuan pendidikan yang terpapar virus COVID, kemudian kebetulan punya komorbid. Nah, berarti ini kan tersedia ya ada data warga, kondisi medisnya dia komorbid, punya penyakit pembawa, tapi terkontrol, kita tulis saja tersedia. Kemudian upload verifikasinya apa? Yaitu file yang didapat atau surat keterangan yang didapat dari fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, yang menyatakan kalau Bapak A atau Ibu A menderita penyakit bawaan serta sedang terpapar COVID dengan tanpa gejala atau gejala sedang atau gejala ringan dan mewajibkan untuk isolasi mandiri di rumah. Nah, kemudian tindak lanjutnya ditulis saja. Berkas untuk tindak lanjutnya,
Kami lampirkan berkas dari puskesmas atau fasilitas kesehatan yang menyatakan bahwa ada warga satuan pendidikan yang memiliki kondisi medis komorbid yang terkontrol. Kemudian untuk poin 3.2, data warga satuan pendidikan tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak. Nah, ini mungkin seperti ini kasusnya. Jadi, siswa A dan siswa B itu berangkat ke sekolah dari rumah, dia kondisinya jaraknya jauh, kemudian harus melakukan oper transport atau pakai transportasi umum di mana transportasi umum tersebut, misal bis atau angkutan, itu tidak menerapkan protokol kesehatan. Itu kan yang bahaya untuk siswanya sendiri. Tapi kan mengingat kondisi saat ini, mungkin sudah banyak orang tua yang mawas diri dan sadar kalau keselamatan dan kesehatan anak lebih penting. Jadi mereka mengantarkan anaknya ke sekolah dengan kendaraan pribadi. Jadi mari kita asumsikan saja kalau warga satuan pendidikan itu di kondisi pandemik seperti ini semua berangkat dengan kendaraan pribadi sehingga poin yang diisi adalah tidak tersedia. Nah, kemudian upload verifikasinya apa? Yaitu foto ketika misal Bapak Ibu guru ataupun siswa yang sedang yang sudah sampai di sekolah atau mau berangkat sekolah difoto saja. Oh, ini sedang naik kendaraan pribadi, motor ataupun mobil. Kemudian nanti diupload. Nah, tindak lanjutnya adalah dituliskan saja kalau warga satuan pendidikan mayoritas sudah menggunakan kendaraan pribadi selama masa pandemik karena untuk penerapan protokol kesehatan. Karena kan kayaknya emang saya lihat kebanyakan atau mungkin mayoritas memang belum tatap muka ya, masih BDR ya, belajar di rumah. Jadi mungkin case seperti ini angka baiknya kita sepakati aja kalau warga satuan pendidikannya semuanya asumsikan aja pakai kendaraan pribadi. Jadi kita pilih tidak tersedia. Kemudian poin 3.3 yaitu data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, merah belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, ini kaitannya sama seperti poin 3.1 tadi, yaitu kita harus berdasarkan surat dari fasilitas kesehatan. Contohnya misalkan gini, saya pernah lihat ada orang yang ke suatu tempat wisata. Setelah pulang dari tempat wisata, kalau warga tersebut sadar atau peduli akan kesehatan lingkungannya kan harusnya melaporkan diri. Saya habis dari luar kota, saya harusnya melakukan isolasi mandiri. Melaporkan ke pihak RT, RT meneruskan ke pihak Satgas atau bidan setempat. Nah, nanti kan akan muncul surat yang menyatakan Bapak A atau Ibu B harus melakukan isolasi mandiri karena habis bepergian keluar kota, di mana kota tersebut statusnya yang terupdate adalah zona merah atau zona oranye atau zona kuning, di mana itu potensi terpaparnya sangat tinggi, sehingga membahayakan untuk lingkungan di sekitarnya. Nah, kalau pihak sekolah punya datanya, suratnya, keterangan yang menyatakan Bapak ini, Ibu ini harus isolasi mandiri setelah bepergian luar kota, itu monggo tulis saja tersedia. Tapi kalau tidak ada, artinya warga, maksudnya warga satuan pendidikannya itu tertib, melaksanakan himbauan pemerintah daerah, tidak boleh keluar kota ya manut, maksudnya nggak usah keluar kota dulu, di Jepara dulu aja selama pandemi. Berarti opsi yang dipilih tidak tersedia karena sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah. Kemudian apa yang diupload? Ya tadi, kalau misal ada, uploadlah surat keterangan dari puskesmas atau rumah sakit atau bidan desa setempat yang menyatakan bahwa warga ini kebetulan adalah guru SDA atau kebetulan adalah murid SDP sudah melakukan perjalanan keluar kota, di mana kota tersebut ditetapkan sebagai zona merah. Nah, tindak lanjutnya adalah itu tadi, warga satuan pendidikan, diketik saja, warga satuan pendidikan sudah dihimbau oleh pihak sekolah untuk melakukan isolasi mandiri. Kalau nggak ada ya tulis saja tidak ada warga satuan pendidikan yang melakukan perjalanan keluar kota selama pandemik.
sehingga tidak perlu isolasi mandiri. Kemudian poin 3.4 kita lanjutkan. Data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri. Nah, ini pun ada kaitannya dengan poin 3.3 dan 3.1. Jadi kalau misal ada dari warga satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian, misal Bapak Ibu guru atau siswanya yang ternyata terpapar atau keluarganya dalam satu rumah terpapar, otomatis kan yang bersangkutan harus isolasi mandiri. Nah, itu nanti didata saja, misal sekolah A ada 2 siswa yang orang tuanya isolasi mandiri karena terpapar. Nah, otomatis siswa tersebut juga harus isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, nanti dasarnya apa? Diupload saja surat keterangan yang diberikan dari pihak puskesmas ke keluarga tersebut bahwa Bapak A, Ibu B, anak A, anak B harus isolasi semuanya. Itu pasti ada Bapak Ibu sekalian, jika dalam satu rumah itu ada yang terpapar COVID-19, pasti kan satu keluarga akan dites, entah itu swab test atau PCR test pasti akan dites semuanya. Nah, itu pasti akan dikeluarkan surat. Surat itulah nanti yang diupload, bisa berupa PDF atau doc atau nanti difotokan juga bisa. Kemudian tindak lanjutnya adalah ditulis saja, kalau ada ya berarti ada murid, ada sekian murid yang keluarganya terpapar COVID-19 dan sedang melaksanakan isolasi mandiri, atau kalau ini kan yang diminta dia belum menyelesaikan, berarti tulis saja. Ada 2 murid yang belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari dan orang tuanya sedang terpapar. Kalau nggak ada ya tulis berarti tidak ada, berarti yang dipilih opsinya adalah tidak tersedia. Kalau ada yang belum menyelesaikan isolasi mandiri, opsi yang dipilih adalah tersedia. Tetap lampirannya yang diupload adalah surat keterangan dari Vaskes, puskesmas rumah sakit tadi, yang menyatakan bahwa orang tersebut harus isolasi mandiri, entah itu yang bersangkutan ataupun keluarganya. Kemudian poin terakhir keempat, membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Nah, ini nanti prakteknya adalah yaitu dari pihak sekolah nanti mengadakan rapat dengan komite sekolah. Diterapkannya social distancing, diterapkannya protokol kesehatan dalam proses rapat tersebut. Kemudian apa yang dibahas yaitu kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka. Nanti mungkin dari pihak sekolah memaparkan seperti ini kondisinya. Ini juga semoga apa intinya materi yang disampaikan adalah bagaimana pihak sekolah meyakinkan dari orang tua siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Meskipun nanti keputusan tetap kita bukan kita yang menentukan, tapi jauh dari sini poinnya adalah pihak sekolah harus melakukan pertemuan dengan komite sekolah sehingga nanti akan menghasilkan poin-poin berupa kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, itu apakah sudah dilakukan oleh pihak sekolah? Kalau sudah, tulis saja tersedia. Kalau belum, berarti tidak tersedia. Kemudian, apakah yang perlu diupload? Yaitu file dokumentasi saja berupa pertemuan antara sekolah dan komite. Berapa orang, sesuai, apakah sudah sesuai dengan protokol kesehatan kan nanti diatur. Misal jaraknya, kemudian pakai face mask atau masker, kemudian disediakan hand sanitizer di ruang rapat. Kemudian nanti eh, jumlah yang diundang pun terbatas, tidak mengundang kerumunan yang banyak, sesuai lah intinya dengan protokol kesehatan. Itu nanti difoto, dokumentasikan, diupload filenya PDF atau JPEG, kemudian tindak lanjutnya adalah ditulis saja sudah dilakukan pertemuan dengan komite sekolah untuk menentukan kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka. Kalau belum ya tulis saja belum dilakukan pertemuan dengan komite sekolah. Ya, kemudian juga kalau bisa notulen rapatnya dilampirkan jadi satu dengan hasil dari dokumentasi tadi. Dijadikan satu file yang diupload. Berita acaranya juga. Mengingat tadi
Mengingat pentingnya ya Bapak Ibu ini data ini sangat penting untuk kelanjutan kita bagaimana nanti siswa apakah bisa diterapkan tatap muka atau tidak. Maka seperti yang tadi Pak Dwi sampaikan, mohon untuk semua sekolah bisa segera melakukan pengisian form kesiapan belajar dan proses pembelajaran. Karena sekali lagi kita tidak akan bisa melakukan verval kalau formnya belum dilengkapi atau belum dilakukan pengisian. Jadi intinya kita sama-sama membantu prosesnya supaya lebih cepat. Jadi Bapak Ibu operator sekolah bisa melakukan pengisian sesegera mungkin, kita juga bisa melakukan verifikasi sesegera mungkin. Supaya nanti kan hasilnya bisa kelihatan, oh Kabupaten Jepara sudah sekian ratus persen, sekian puluh persen yang sekolah yang siap melakukan tatap muka, oh ada sekian puluh persen yang belum siap, apa kendalanya. Nanti kan karena ini akan dipantau dari pihak Kemendikbud, akan dipantau berkala. Kemudian kita juga akan memantau secara berkala status-status sekolah, apakah mungkin ada updatean terkait kondisi di lapangan yang awalnya misal belum tersedia atau tidak tersedia, kemudian setelah dengan semua update menjadi tersedia itu akan kita pantau, akan kita verifikasi ulang lagi, setuju atau tidak, dan itu kan nanti mempengaruhi hasilnya, persentasenya akan berubah. Ya, Bapak Ibu sekalian sambil menunggu ini saya reload halamannya ya untuk halaman yang verbal kesiapan belajarnya ini terkait koneksi memang agak berat. Ya ini sambil menunggu koneksi, coba saya bantu jawab pertanyaan yang sekiranya mewakili semua, nggih. Nah, ini ada yang tanya. Memang saya akui untuk poin nomor 3 dan 4 itu mungkin banyak sekali pertanyaan ya. Ini saya coba bantu jawab. Poin 3.1 ini dari SD IT Al-Husna. Jika tidak ada warga yang terkena, data yang diupload apa, Pak? Nah, jika tidak ada warga yang terkena, monggo bisa pakai surat dari sekolah saja, Pak, yang menyatakan kalau tidak ada warga satuan pendidikan yang terpapar. Pakai itu aja nggak apa-apa. Kemudian nanti diupload soft filenya. Kemudian poin 3.3. Kalau dipilih tidak tersedia, file yang diupload apa nggih, Pak? Sebentar, saya coba baca ulang ya. Nih, poin 3.3 adalah
data warga satuan pendidikan yang memiliki riwayat perjalanan. Nah, ini kalau tidak tersedia yang diupload ya itu aja surat keterangan dari sekolah tadi aja Pak, sama aja dibikin gitu aja. Yang menyatakan tidak ada warga satuan pendidikan SDA yang bepergian keluar kota di mana kota tersebut dinyatakan masuk kategori zona kuning, oranye atau merah dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Intinya kata-katanya menyatakan seperti itu aja. Gak ada gitu. Semua warga kami tertib aturan, tidak bepergian keluar kota, menghindari kerumunan seperti itu. Kemudian ini ada lagi yang tanya, dulu pernah mengisi, apakah ini mengisi lagi Pak? Ya, karena ini kondisional Ibu. Jadi, yang saya, Bapak atau Ibu ya? Dari SDN 1 Mayong Kidul. Dulu pernah mengisi, apakah ini mengisi lagi Pak? Ya, karena memang nanti akan dipantau secara berkala. Kan kondisinya, variabelnya kan bisa berubah-ubah, tergantung nanti seperti apa, misal oke, mungkin selama pekan ini warganya sehat semua, tapi kan kita nggak tahu 2 minggu ke depan mungkin ada yang terpapar. Kondisinya kan bisa berubah-ubah, mengikuti keadaan real di lapangan saja. Kalau misal memang tidak ada, tetap diupload berkala saja Bapak Ibu. Sekitar kalau kemarin nggak salah 1 atau 2 minggu sekali diupdate, karena nanti akan terpantau. Jika poin 4 buktinya surat keputusan gimana? Ya tidak apa-apa, dilampirkan saja. Ini pertanyaan dari SDN 1 Kedung Sari Mulyo. Tidak apa-apa dilampirkan aja suratnya. Syukur kalau ada dokumentasinya berupa pertemuan pihak sekolah dan komite. Itu kan nanti jadi pendukung, sebagai bukti pendukung maksud saya. Nah ini kayaknya pertanyaan tadi yang diulang ya dari SD 4 kali Garang. Mas, dulu SD kami pernah mengisi e-form ini, tapi cara mengisinya agak berbeda. Perlukah mengisi ulang? Perlu. Karena setahu kami waktu pengisian awal, sekitar bulan Januari itu tidak perlu upload berkas untuk verifikasi. Jadi hanya opsi tersedia atau tidak. Sedangkan ini kan sistemnya sudah update. Jadi verifikasinya pun perlu akurat yang tinggi, akurasi yang tinggi, yaitu dengan apa? Dengan upload berkas. Berkasnya apa? Bisa berupa foto dokumentasi ataupun surat pernyataan dari puskesmas atau sekolah, tergantung dengan poin-poin yang diminta. Perlukah mengisi ulang? Ya, secara periodik perlu mengisi ulang, tergantung kondisi di lapangan, dengan kata lain kondisi di sekolah. Jika ada warga sekolah yang sudah selesai isman, maka yang dilampirkan surat keterangan sehat dari puskesmas bisa diupload saja. Pertanyaan dari SD 6 Bang Sri. Monggo, intinya data-data pendukung dilampirkan semuanya selama ukuran file tidak lebih besar dari 1 MB. Dilampirkan saja, nanti akan jadi nilai tambah ataupun data pendukung untuk kita yang melakukan verifikasi. Oh, ini ada lagi yang tanya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tanya, dan admin kapan tugas ini selesai? Ada batas waktunya tidak? Sebenarnya malah harusnya sudah selesai dari Januari, Pak. Tapi ini kan karena ini banyak sekolah yang statusnya belum melakukan pengisian. Jadi intinya kita ngoyak-ngoyak lagi. Ayo dong, kita bikin Kabupaten Jepara ini tertib administrasi pengisian formnya. Supaya nanti secara nasional terpantau jelas rekapnya berapa, yang sudah siap berapa, yang belum berapa. Kemudian uploadan dalam bentuk JPG, PDF atau scan. Bebas asal file tidak lebih besar dari 1 MB. Tadi sudah saya ulang berkali-kali ya. Mau JPG foto langsung diupload boleh, dibikin format PDF juga boleh, atau scan-scanan kan itu nanti bisa PDF atau JPG boleh, atau PNG, bebas. Kemudian pertanyaan ketiga, semua pendukung upload verifikasinya apakah harus semua dipenuhi? Iya, karena kalau enggak, nanti enggak bisa disubmit. Jadi formnya enggak bisa terkirim, kita enggak bisa verval. Otomatis sekolah Anda statusnya nanti belum kosong semua, belum mengisi. Intinya semua berkas yang diminta itu diupload saja. Pilih file, diupload, tindak lanjut diisi, diketik.
eh, maksudnya jawaban dari pihak sekolah, terus kemudian poin tersedia atau tidak juga dipilih. Intinya semua tiga tiga poin-poin penting ini diisi aja semuanya supaya nanti kalau berkasnya sudah lengkap, data Anda tersubmit akan muncul di kami selaku admin Verval. Jadi akan muncul, oh SDA sudah melakukan pengisian lengkap, kita tinggal verifikasi setuju atau enggak. Gitu. Untuk deadline-nya kapan Pak? Kalau tadi dari Pak Kasih sudah menyampaikan, diusahakan tolong Senin sudah melakukan pengisian semua ya. Besok Senin tanggal 22 Maret. Kalau tidak ada cukup surat dari Kepsek saja ya boleh monggo dilampirkan saja untuk poin-poin yang tadi saya sampaikan memang cukup perlu surat keterangan dari kepala sekolah. Minta tolong di-share sekolah yang sudah verbal. Ini kebetulan mau saya share, cuma koneksinya putus yang ke sekolah data Kemdikbud ini nggak bisa ngakses. Jadi nggak kelihatan. Nanti saya kasih gambarnya. Linknya Pak, link apa ya ini ya? Jangan sewu. SD Negeri Karang Nongko. Ya, link apa ini? Kalau untuk link alamat verbalnya kan sudah dapat edarannya kan pasti udah tahu ya masing-masing sekolah ya. Oh, link pengisian. Link pengisiannya ini ada di Dapodik ada, ini di sini juga ada yang eform.comdikbud.go.id itu ada. Di Dapodik kebetulan juga ada eformnya. Ini tadi saya coba buka masih problem loading page. Koneksinya putus-putus. Kalau punya daftar pertanyaan PDF mungkin bisa di-share, Pak. Oke, nanti saya buat ya. Daftar pertanyaannya nanti saya share ya bisa lewat WhatsApp ataupun nanti di-share di grup Satkorca masing-masing atau di grup operator sekolah. Ya, nanti intinya pertanyaan kan kami rekap, kita susun, kemudian ada juga jawabannya, Q&A-nya kita siapkan nanti. Jika poin 2 akses ke puskesmas, jika dulu sudah upload MOU dan buku berobat, apakah diperbarui dengan screenshot Google Map? Ya, karena kan yang ditanyakan kan mampu mengakses fasilitas. Berkas yang baru ini kan jadi pertimbangan kita, bisa nggak sekolah atau warga sekolah menjangkau ke fasilitas kesehatan terdekat. Diperbarui dengan screenshot Google Maps saja nggak apa-apa. Tadi kan ketinggalan apa ada YouTube-nya. Nanti saya share linknya. Ini kan masih proses recording. Nanti kalau sudah selesai, kita upload di YouTube atau Facebook. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian? Oh, ada satu lagi. Kalau ada juknis pengisian sebagai contoh panduan dalam pengisian, Pak, itu sudah pernah di-share ya Pak, kalau nggak salah ya. Di surat edarannya kan dilampirkan PDF juga kan. Nanti saya share aja ya, PDF-nya ada. Itu nanti isinya user guide untuk hak akses operator sekolah supaya bisa nginput sama nanti tutorialnya ada juga sebenarnya di situ di PDF-nya. Pak, tolong kepala sekolah dikasih pengarahan lagi. Kemarin saya sudah mengisi itu kepala sekolah sehingga bermanfaat. Ya, nanti akan ditindaklanjuti. Terima kasih dari Pak Amri di Satu Bondo. Sudah ada rencana masuk sekolah belum, Jeh? Kapan? Terima kasih dari SD 1 Kendeng Sidialit. Disetujuinya sekolah tatap muka atau tidak, salah satu parameternya adalah kelengkapan dari verbal
sekolah dasar di Jepara, Pak. Jadi ketepatan dan akurasi serta kelengkapan pengisian pengaruh juga dengan pengambil kebijakan nanti, Pak. Apakah sekolah di Kabupaten Jepara sudah bisa tatap muka atau belum? Jadi itulah tadi Pak Dwi juga menekankan, tolong sesegera mungkin semua sekolah di Kabupaten Jepara, sekolah dasar pada khususnya, segera mengisi verbal kesiapan belajar dan proses pembelajaran supaya nanti jadi bahan penilaian pengambil kebijakan apakah bisa SD di Jepara sekolah tatap muka atau masih akan tetap melaksanakan BDR, belajar di rumah. Terima kasih. Mohon maaf Pak, untuk poin 2.1 tolong dijelaskan lagi karena tadi kendala. Oke, saya bantu jelaskan ya. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya. Ini kan sebagai acuan apakah dari sekolah, warga sekolah bisa melakukan atau menerima layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan terdekat. Nah, itu kalau kan logikanya pasti dekatlah dengan puskesmas atau bidan terdekat atau klinik, puskesmas membantu atau mungkin ke rumah sakit umum atau rumah sakit daerah atau rumah sakit swasta lainnya. Berarti kita pilih tersedia, kita asumsikan tersedia. Nah, kemudian apa yang perlu diupload untuk verifikasi yaitu screenshot dari Google Map di mana Anda melakukan eh, pencarian lokasi, ketik saja puskesmas terdekat, kemudian nanti akan melakukan otomatis muncul rute dari sekolah jenengan ke puskesmas. Nah, itu nanti di screenshot. Kan akan muncul juga berapa jarak yang ditempuh, kemudian estimasi waktu berapa, itu nanti dilampirkan saja. Keterangannya atau di kolom tindak lanjutnya dituliskan saja. Jarak dari SDA ke puskesmas A sekian kilo dengan estimasi waktu tempuh sekian menit. Itu adalah fasilitas kesehatan terdekat. Ya, terima kasih. Maaf Pak, agak melenceng pertanyaannya. Vaksin buat guru dimulainya kapan ya? Karena kabarnya sekolah boleh tatap muka jika guru sudah diberi vaksin. Terima kasih. Jangan saya Pak, ditunggu aja. Ini mungkin yang ngatur jadwal baru eh, buat jadwal untuk yang instansi yang lain dulu atau mungkin profesi lain dulu seperti tenaga kesehatan. Bagaimana caranya agar tenaga pendidik divaksin dulu sebelum tatap muka? Terima kasih. Oh, itu caranya gimana ya, Pak? Pasti diusahakan, Pak, karena kan guru selalu berinteraksi dengan banyak orang ya ketika melakukan pelajaran tatap muka. Pasti tenaga pendidik yang akan diprioritaskan juga oleh pemerintah daerah. Berapa kilo jarak fasilitas kesehatan dinyatakan dekat? 1 sampai 2 kilo, Pak. Tapi 3 kilo juga sebenarnya masih dekat. Apabila dari lebih dari 3 kilometer mungkin bisa kami jadikan pertimbangan. Tapi saya rasa kebanyakan dekat deh Pak, fasilitas kesehatan enggak yang jauh-jauh banget, tiap kecamatan pasti ada kan atau tiap kelurahan pasti ada. Poin 4, apakah sekolah tetap membuatkan SK? Nah, itu tadi kan sudah disampaikan. Kalau ada notula rapat atau ada dokumentasi saat rapat antara sekolah dengan komite, dilampirkan itu saja nggak apa-apa. Ya, nggak usah sampai SK nggak apa-apa. Takutnya ini kan makan waktu. Intinya, monggo seadanya file diupload dulu, tetap nanti kami verifikasi. Jika ada kekurangan pasti akan disampaikan kok. Oke, ini ada informasi di Kecamatan Keling, guru atau PTT sudah mulai divaksin secara bergantian, Mas. Oke, ya semoga nanti daerah lain juga, nggih, Bapak Ibu sekalian, kecamatan lain segera menyusul. Harapannya supaya segera bisa disetujui untuk pembelajaran tatap muka. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu sekalian? Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, saya rasa materi dari saya sudah cukup. Apabila tidak ada pertanyaan, monggo ini saya share untuk nomor WhatsApp saya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan,
bisa kontak melalui WhatsApp nih, nanti akan saya share juga. Untuk login e-formnya ini ada pertanyaan susulan nih. Untuk login e-formnya apakah user dan password Dapodik atau apa ini tenggelam atau yang lain, yaitu user dan password yang didaftarkan melalui website Kemendikbud tadi, kesiapan belajar. Kan waktu itu sudah ada imbauannya, sudah ada sosialisasinya kalau harus mendaftarkan terlebih dahulu operator sekolah disertakan dengan upload surat tugas. Nah, itu nanti user yang dipakai itu. Monggo kalau usernya memang sama dengan user Dapodik dicoba aja. Kalau memang sama dan bisa, tinggal nanti diproses. Bapak Ibu sekalian bisa dicatat nomor WhatsApp saya, nggih. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Maaf Pak, kalau bisa di-share materi yang disampaikan. Ya, nanti akan kami share materinya. Selain itu juga akan kami share di YouTube dan Facebook supaya bisa diulang-ulang untuk video tutorialnya tadi yang saya jelaskan ya, terutama untuk pengisian e-formnya. Nanti untuk file tutorial yang versi PDF juga akan kami kirim petunjuk pengisian untuk e-form kesiapan belajar. Oh, nomor teleponnya kurang jelas ya. Nyun sewu, saya besarkan dulu. Sudah jelas ya Bapak Ibu nomornya ya. Nomornya ditulis di chat saja Pak. Oke. Baik, saya rasa cukup untuk Zoom meeting sosialisasi verbal kesiapan belajar Satuan Pendidikan Kabupaten Jepara. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau mungkin saya ada penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada Zoom meeting pagi hari ini. Untuk pertanyaan lebih lanjut nanti bisa ditanyakan ke saya melalui WhatsApp. Kemudian untuk materinya nanti akan saya bantu share ya di grup Sarkordik atau operator sekolah. Terima kasih. Ya, untuk panduan bisa cepatnya ya Pak. Baik, nanti saya akan proses, saya usahakan hari ini sudah materi saya share semua, panduan dan lain sebagainya, video juga. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.